Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Karena kami yakin ketika masing-masing orang menempati ruang sujudnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka tidak akan terjadi konflik antar umat beragama, bahkan di dalam keimanan yang sama, beda dalam tafsirnya. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari sejenak melayangkan kolbu kita, akal pikir terdalam kita untuk memahami khusyuk, fokus, konsentrasi di dalam sholat kita. Pemirsa, ketika seorang hamba berdiri menegakkan sholat, tak jarang konsentrasi berbias. Namun, dibanding dengan orang yang mengaku Islam tidak melakukan sholat, sungguh lebih baik dan bijak tetap berupaya melakukan sholat meskipun tertatih-tatih, meraih kekhusyukan di dalam sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika merujuk pada surah kedua 45 dan 46, manusia niscaya menjadikan sabar dan sholat sebagai piranti untuk kehidupan dunia menuju akhirat. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Dan yang khusyuk itu adalah mereka, hamba-hamba Allah, yang tersadarkan dirinya bahwa ketika sholat, bahkan di luar sholat yang sudah ditentukan, senantiasa bertemu dengan Allah. Bertemu bisa dimaknai senantiasa ada dalam kemahakuasaan Allah. Bertemu juga bisa dimaknai senantiasa dalam rahmat Allah yang maha kuasa. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mencoba menilik dari sisi hikmatologi pada bagian intelektual, di mana salah satunya geometri atau ilmu ukur dan matematika memenuhi angka-angka serba kepastiannya terukur, maka sholat di dalam gerak fisik seseorang semuanya juga terukur. Ketika gerak badan kita tak terukur, maka pertanda bahwa seseorang kurang atau bahkan tidak khusyuk di dalam menjalankan, menegakkan sholatnya. Apalagi jika khusyuk juga dimaknai kesalehan sosial yang diejawantahkan dalam sikap perilaku seorang hamba di dalam berumah tangga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kita tilik satu hal. Pada saat kita mencoba mengembangkan menilik secara matematis, secara aljabar, secara geometri, maka berdiri kita 180 derajat. Rukuk kita 90 derajat. Iktidal kembali 180. Sujud kita 45 derajat. Demikian juga iftiras sampai dengan sujud kembali dan duduk terakhir atau tawaruk. Semuanya 45 derajat jika dijumlahkan dalam rentang satu kali putaran sholat. Gerak badan kita sesungguhnya diarahkan oleh Allah menghitung derajat itu sampai dengan 720 derajat. Jadi sekali kita melakukan prosesi sholat, atau dalam makna lain, dalam satu rakaat sholat, tentu saja yang terukur sesuai dengan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, "Lau khasa'a qalbi hadza rajuli la khasa'atu jawarihu." Kusuknya hati seseorang itu bisa terukur, bisa dilihat dari kusuknya badannya. Dan sholat itu gerakannya cuma dua. Satu berdiri, yang kedua melipat tubuh. Karena itu 720 derajat dibagi dua, yakni berdiri dan melipat tubuh, maka ketemulah 360 derajat. Dan angka 360 derajat bukan kebetulan. Sesuai dengan lingkar bumi. Dan 360 derajat sesuai dengan sirkulasi darah kita. Dan 360 itu adalah jumlah dari ruas-ruas tulang kita. Jadi hakikatnya secara fisik, ketika hamba Allah bersujud, sholat, maka pada saat itu hamba Allah diingatkan bahwa jasad ini berasal dari bumi dan akan dikubur di dalam perut bumi. Karena itu perjumpaan terindah dengan Allah adalah pada saat seorang hamba bermunajat melalui sholatnya. Inilah yang pernah ditulis oleh salah satu guru kami, Dr. Andes Sahminan Zaini, di tahun 80-an. Terbit tahun 70-an bukunya Perjanjian Ketuhanan, di mana beliau mengurai dengan cerdas tentang dharma bakti seorang manusia kepada Allah melalui tauhid yang diejawantahkan salah satunya dengan sholat. Untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat dan di luar sholat, yang pertama, ketika perut dalam kondisi lapar namun tidak puasa, mendahulukan makan akan mengurangi tergesa-gesa. Tidak menahan
kentut, tidak menahan kencing, tidak menahan buang air besar, adalah niscaya agar kita mencapai kekusukan. Dan tidak bersegera atau tergesa-gesa menyelesaikan rokaat demi rokaat, sungguh sangat mulia. Dan tidak tergesa-gesa setelah sholat harus melakukan pekerjaan duniawi, padahal waktunya cukup, juga akan membuat khusyuk sholat seorang hamba. Untuk mendapatkan kekusukan di luar sholat, hati kita niscaya dipelihara. Zikir adalah niscaya. Zikir bermakna bahwa seluruh pekerjaan merasa bahwa seorang hamba senantiasa ada dalam pengawasan Allah. Bahkan gerak hati sangat dipahami oleh Allah. Innallaha bidatis sudur. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan syabdana yang ke-8338, khusyuk penghamba. Khusyuknya hati hamba dapat dilihat pada raga, berdiri sempurna menghadap kiblat terukur dengan sempurna. Rukuk hamba tertata 90 derajat sempurna. Sujud pecinta tertata berderajat 45. Semua gerak terukur, teratur, tergesa-gesa tak ada. Dinikmati. Sholat di dalam khusyuk cinta menghamba. Tak ada kenikmatan kecuali khusyuk sholat hamba. Kampung Celeket Hadiningrat, tanggal 10 Desember 2019. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.